menyebabkan hingga dia meninggalkan kamu? Apa penyebab terbesar dari perpisahan kalian ini? Kita lihat energinya ya. The Magician dan Knight of Coins, keuangan. The Magician ini bisa jadi orang ketiga ya. Dan King of Coins dan obsesi. Jadi gini, penyebab terbesar kenapa dia kemudian meninggalkan kamu itu adalah karena Purse adalah The Magician ini ya. Jadi ada orang ketiga, ini entah ini dukun, entah ini perempuan atau laki-laki yang memberikan dia semacam pemahaman tentang satu kehidupan baru ya, atau tentang sesuatu keberuntungan dan semuanya. Ini menyebabkan dia meninggalkan. Jadi ramalan-ramalan tentang keberuntungan itulah salah satu juga penyebab ya. Dan di sini aku ngelihat ada permasalahan Knight of Coins ya, ada permasalahan keuangan ya. Ada permasalahan keuangan yang pekerjaan dan mencari uang, nafkah kayak gitu. Ini jadi penyebabnya ya. Dan di sini adalah King of Coins. Di sini ada kayak semacam obsesi, hayalan ya, tentang kaya raya, tentang stabil itu yang dia. Ini salah satu penyebab daripada kenapa kemudian dia memutuskan untuk tidak bersama kamu lagi. Aku melihat dia melihat bagaimana pandangan dia terhadap kamu ya. Gimana pandangan dia terhadap kamu? Ini penyebabnya tadi, karena dia ada obsesinya di luar. Bagaimana dia dengan kamu ya? Apa pandangan dia terhadap kamu? Apa yang pandangan dia terhadap kamu? Ada kesalahan. Ini lagi nih. Terus kemudian ada yang dia pendam. Sesuatu yang dia pendam. Dan mengenai kebutuhan ya. Ini. Jadi semua ini ada dalam hidup manusia, semua ini ada. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, tapi dia tidak melihat kebaikan kamu, dia melihat keburukan kamu saja ya. Ini yang dilihat, tapi nggak melihat kebaikan. Dia melihat fisik kamu yang mungkin udah nggak cantik lagi atau nggak gagah lagi, tapi nggak melihat kamu itu orang baik ya, nggak melihat itu. Dan kamu tuh dia anggap kayak bikin dia ngerasa nggak enak, takut, canggung. Jadi aura kamu dengan dia itu kayak Queen of Swords. Jadi auranya itu kayak canggung gitu ya, takut untuk ngomong sesuatu, tidak ada romantisnya ya. Ini aura si Queen of Swords ini. Dan ini masalah kebutuhan, dan selalu butuh. Jadi ini pandangan dia ke kamu ya. Jadi kamu itu dianggap selalu butuh uang, nggak pernah nggak butuh uang itu. Dan kamu dianggap kamu itu kayak membuat dia kayak ngerasa canggung gitu ya, nggak berani berbicara atau terbuka. Dan dia melihat di diri kamu ada kesalahan itu yang dilihat. Dia nggak melihat kebaikan kamu. Jadi semua ini ada ya, dari masalah-masalahnya ada. Kalau nggak diikat dengan sebuah perasaan cinta dan kasih sayang, maka nggak ada gunanya pernikahan. Kalau pernikahan hanya untuk saling memenuhi kebutuhan atau apa, nggak ada gunanya. Sebuah hubungan juga nggak ada gunanya kalau tidak diikat dengan ikatan itu ya. Jadi ikatan itu akan ada berdasarkan iman dan keyakinan. Kalau kita yakin bahwa perasaan baik itu adalah akan menghasilkan hal yang baik, maka lakukan itu. Tapi kalau hanya kamu berpandangan di luar sana, orang begini, orang ini di luar, yang banyak dipikirin sama pasangan kamu adalah bagaimana orang di luar sana ya. Sehingga dia kemudian akhirnya meninggalkan hubungan ini ya. Akhirnya berubah ya, akhirnya bersikap yang tidak seperti itu ya. Ini yang terjadi, aku melihatnya. Gimana kemudian hubungan ini apakah akan diteruskan atau hanya akan sampai di sini? Hubungan ini akhirnya butuh namanya rekonsiliasi, perbaikan lagi ya. Butuh dipertahankan. Bila memang akan dipertahankan, maka harus dikendalikan. Ini harus bisa dipertahankan
harus dirubah, dipertahankan dan dikendalikan. Ini kedepannya. Ini yang memang kamu nih butuh alat, butuh cara ya untuk bagaimana melakukan ini ya. Bila hal ini memang kamu butuh, mungkin tarot ini bisa menjawab jalan-jalannya. Cobalah ke personal reading ya. Dengan nomor yang ada di bioku, dan mungkin di sini nanti Edu Singkar bisa menjelaskan gimana sih kemudian tips-tips untuk menjaga hubungan ini menjadi romantis ya, seperti itu ya.